Halo rekan-rekan mahasiswa, kita akan memasuki bab 3 dari praktikum pengendalian proses yang berjudul penentuan fungsi hantar sistem pengendali. Untuk bab 3 ini atau modul yang ketiga, capaian pembelajarannya adalah mahasiswa dapat menentukan transfer function atau fungsi hantar masing-masing proses pengendali dengan metode kurva reaksi. Jadi praktikum di modul 3 ini cukup panjang dibandingkan dengan praktikum untuk modul 1 dan modul 2. Jadi mohon disimak videonya dengan baik dan jangan lupa pastikan kalian sudah membaca modul serta prosedur percobaan untuk bab ketiga praktikum pengendalian proses. Inti dari bab 3 praktikum pengendalian proses yaitu kalian nanti akan menentukan atau mencari bagaimanakah hubungan antara input dan juga output. Bedanya dengan bab yang kedua, kalau di bab 2 kemarin kita hanya meninjau satu alat saja yaitu FCE. Kamu ingin mengetahui hubungan input dan output untuk FCE, sedangkan di bab ketiga ada satu tambahan yaitu alat prosesnya. Maka di bab ketiga ini yang menjadi input variabel adalah persen PO dan yang menjadi output variabel adalah persen PV. Sehingga untuk mengetahui hubungan input dan outputnya, nanti kalian diminta melakukan perubahan persen PO untuk mengetahui bagaimanakah respon atau persen PV-nya. Dari data yang didapatkan, kalian akan diminta menyusun sebuah grafik dan dari grafik tersebut kalian akan mendapatkan fungsi hantarnya sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk bisa mendapatkan fungsi hantar, maka yang pertama kalian akan diminta menginputkan persen PO1. Jadi nanti sudah ditentukan berapakah persen PO-nya. Misalnya, persen PO1 adalah 30%. Maka kalian akan menginputkan angka 30% sebagai persen PO1. Kemudian kalian tunggu sampai didapatkan persen PV1. Persen PV1 adalah nilai PV yang konstan. Jadi setelah kalian inputkan persen PO 30%, kalian tunggu sampai kalian mendapatkan PV yang konstan atau kalian mendapatkan persen PV yang konstan. Nilai persen PV yang konstan kita sebut sebagai persen PV1. Setelah mendapatkan persen PV1, jangan lupa untuk mencatat nilai persen PV1-nya. Setelah didapatkan persen PV1, yang kedua, kalian akan diminta memberikan perubahan persen PO dari persen PO1 menjadi persen PO2. Tadi persen PO1-nya adalah 30%. Misal, persen PV-nya 50%. Ini contoh ya. Setelah kamu mendapatkan persen PV1 atau PV yang konstan, kamu diminta memberikan perubahan persen PO. Di soal atau di modul dituliskan misalnya persen PO-nya diubah sebesar 20%. Maka persen PO2-mu adalah 50%. Sehingga kamu harus mengganti yang semula 30% harus kamu ganti persen PO-nya menjadi 50%. 50% ini kita sebut sebagai persen PO2. Nah, bersamaan mengganti persen PO ke persen PO2, jadi dari 30 kamu ganti ke 50, bersamaan dengan pergantian persen PO tadi, kamu langsung menyalakan stopwatch, kemudian kalian akan diminta mencatat perubahan persen PV. Untuk modul pengendali aras, kalian akan diminta mencatat persen PV setiap 5 detik. Jadi setiap 5 detik kalian catat persen PV-nya sampai didapatkan persen PV yang konstan. Persen PV yang konstan kita sebut sebagai persen PV2.
Jadi di sini pencatatan persen PV setiap waktu dilakukan ketika kalian memberikan perubahan persen PO. Maka data yang didapatkan nanti adalah yang pertama. Kalian akan mendapatkan persen PV1. Persen PV1 itu adalah persen PV pada saat persen PO1. Persen PV yang konstan ya. Dan kalian akan mendapatkan persen PV2 atau persen PV yang konstan saat menginputkan persen PO2. Dan kalian juga mendapatkan data nilai persen PV setiap waktu sampai didapatkan persen PV yang konstan atau kita sebut sebagai persen PV2. Jadi poin kedua ini didapatkan melalui kotak berwarna merah. Dari nilai persen PV setiap waktu ini, kalian akan diminta menyusun grafik persen PV terhadap waktu. Jadi sebagai simbol X adalah waktu, mungkin satuannya bisa detik atau atau menit. Kemudian sebagai sumbu Y adalah persen PV. Dari grafik ini, kalian akan bisa menentukan fungsi transfer atau fungsi hantar sesuai dengan capaian pembelajaran. Nah, lalu bagaimana caranya untuk bisa menginputkan persen PO, kemudian untuk mencatat persen PV-nya, kalian akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu penjelasan prosedur percobaan. Setelah kalian menyaksikan penjelasan mengenai prosedur percobaan, kalau ada yang dibingungkan, kalian bisa baca kembali prosedur percobaan, kemudian kalian bisa langsung mengerjakan LKM yang sudah disediakan di LMS kalian masing-masing. Prosedur percobaan pada bab yang ketiga terdiri dari 3 tahapan. Tahap yang pertama adalah persiapan, tahap yang kedua adalah pengoperasian, dan tahap yang ketiga adalah shutdown. Di tahap yang pertama, tahap persiapan, pastikan alat pengendali arasnya sudah ready, komputernya sudah ready, dan baik itu pengendali aras dan juga komputer sudah terhubung. Kemudian pastikan air di water drainase tank juga sudah diisi. Pastikan udara tekannya sudah disuplai untuk menggerakkan pneumatic valve. Pastikan reservoirnya kosong. Kemudian setelah kalian sudah memastikan hal itu semua, silakan dinyalakan main switch-nya. Kemudian nyalakan komputernya, buka aplikasinya sesuai dengan penjelasan di video saya. Setelah tahap persiapan selesai, kita akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu pengoperasian. Pastikan reservoir kosong. Nah, pada bab ini, pada bab ketiga ini, valve bagian bawah itu harus dibuka 50%. Jadi berbeda ya dengan percobaan sebelumnya. Kalau di bab 2 kemarin, valve-nya harus tertutup, full close. Kalau sekarang harus terbuka 50%. Oke, setelah kamu buka valve-nya 50%, inputkan persen PO-nya 0, kemudian putar ke arah PC, pompanya akan aktif atau beroperasi. Setelah itu, kamu masukkan persen PO1 sesuai variabel. Misalnya persen PO1-nya 30%, maka masukkan angka 30 ke PC. Setelah kamu menginputkan angka 30 ke PC, air akan dipompa masuk ke reservoir. Biarkan air terus dipompa ke reservoir sampai didapatkan persen PV yang konstan. Tahu dari mana persen PV-nya konstan? Di sini ada kotak berwarna merah, ya. Kotak berwarna merah ini memuat angka persen PV. Kamu tunggu sampai angka yang terbaca di sini konstan atau tetap tidak berubah. Kemudian, ketika sudah mendapatkan angka yang konstan, catatlah angka tersebut sebagai persen PV1. Ini saya matikan dulu ya, biar suara saya jelas. Jadi tadi kalian menginputkan persen PO1, tunggu sampai persen PV-nya konstan.
Persen PV konstan tersebut adalah persen PV1. Jadi persen PO1 punya persen PV1. Setelah didapatkan persen PV1 yang konstan, lakukan perubahan persen PO. Misalnya tadi persen PO1-nya 30, persen PO2-nya 50. Maka gantikan angka 30 tadi di PC atau di komputer menjadi angka 50. Bersamaan dengan mengganti ke angka persen PO2, ganti ke angka 50, nyalakan stopwatch-nya, kemudian catat persen PV yang terbaca di sini setiap 5 detik sekali. Oke, jadi kamu merubah persen PO ke persen PO2 barengan dengan nyalakan timer, lalu catat persen PV yang terbaca 5 detik sekali sampai didapatkan persen PV yang konstan. Persen PV yang konstan kita sebut sebagai persen PV2. Jadi tadi ada persen PO1, persen PV1, ada persen PO2 dan ada persen PV2. Oke, jadi dilakukan pencatatan persen PV setiap 5 detik sekali. Yang dicatat adalah persen PV hasil perubahan persen PO. Oke, jadi pencatatan dimulai ketika kamu memasukkan persen PO2. Tadi ketika persen PO1 kamu input, otomatis kan air mengisi reservoir. Kemudian setelah dapat persen PV1, kamu mengubah ke persen PV2. Perubahan persen PO1 ke persen PO2 tanpa mengubah air yang di reservoir. Jadi airnya biarkan aja. Air yang sudah terisi di reservoir dibiarkan saja. Oke, pokoknya patokannya adalah ketika menginputkan persen PO1 sudah tercapai persen PV1, persen PV-nya konstan ya. Langsung lakukan perubahan persen PO2 barengan dengan menyalakan timer. Catat persen PV 5 detik sekali sampai didapatkan persen PV yang konstan. Kita sebut sebagai persen PV2. Setelah tahap pengoperasian selesai, kita akan masuk ke tahap shutdown. Caranya adalah persen PV di PC atau di komputer diubah jadi 0. Ya, kemudian biarkan ini airnya keluar yang di reservoir, biarkan keluar tanpa mengubah valve yang sudah kita buka 50% tadi. Ya, biar kosong sendiri. Jadi ketika reservoirnya sudah kosong, tadi yang semula ini di PC ya, kita ubah ke 0. Ya, kemudian kita matikan alatnya, matikan komputer yang kalian gunakan. Pertama-tama kalian menginputkan persen PO1, lalu tunggu sampai didapatkan persen PV1, ditandai dengan nilai persen PV yang konstan. Nah, berikut ini adalah contoh dari perubahan persen PO dari persen PO1 ke persen PO2 dilakukan hanya ketika persen PV1 sudah tercapai. Nah, di situ kalian bisa lihat angkanya sudah konstan. Setelah PV-nya konstan, berikan perubahan persen PO. Nah, seperti yang kalian lihat ya, di situ PV-nya mulai berubah, mulai merespon akibat adanya perubahan persen PO. Yang perlu diingat, persen PO boleh diubah ketika sudah tercapai persen PV1. Kemudian catat persen PV setiap waktunya sampai didapatkan persen PV2 yang konstan.